Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla la quwwata illa billah amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim wa ballagha la dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pak Ustadz Mulyadi dan seluruh para santri Taufid Nurul Quran Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan ilmu yang manfaat serta dimudahkan urusannya, diluaskan rizkinya, istiqomah dalam ibadah karena Allah sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita pada pagi hari ini akan melanjutkan materi tafsir surah Ar-Rahman, yaitu ayat yang ke 56, yaitu 55 dan 56. Sebelumnya kita bersyukur, alhamdulillah pagi hari Jumat ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Quran ini, Tafid Nurul Quran. Seperti biasa, tiap hari Jumat kita lanjutkan dengan zikir dan doa dan bacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin dan surah Al-Waqiah serta taklim tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan khususnya pagi hari ini diterima dan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini juga mudah-mudahan Qur'annya yang kita baca, kita pelajari, kita pahami menjadi rujukan, menjadi imam, panutan, petunjuk untuk kehidupan sehari-hari. Sekaligus mudah-mudahan menjadi saksi dan syafaat di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kesekian kalinya Allah menegur manusia dan jin dengan kalimat yang sama seperti sebelumnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang mau kalian dustakan, wahai manusia dan jin? Tidak ada kekurangan sedikit pun yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma semuanya. Ya, kita biaya hidup itu mahalnya luar biasa. Kalau pengen enak, sedang, itu mahal, ya kan? Tapi Allah berikan semua dasar kenikmatannya itu dengan cuma-cuma. Apa dasar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa menikmati semua nikmat Allah yang ada di bumi ini? Yaitu kita diberikan hidup. Itu yang nggak bisa ditawar oleh siapapun. Ya, yang kedua diberikan kesehatan. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga merasakan nikmatnya makanan, minuman dan yang lain yang kita makan itu karena kita sehat. Coba kalau kita sedang sakit, nggak usah jauh-jauh, sakit gigi 3 biji aja, nah, terus dikasih makanan, enak nggak? Nggak enak. Apalagi kita dirawat di rumah sakit, nah, ya dikasih makan orang banyak yang nengok, yang jenguk gitu. Waktu kita sakit, padahal kita waktu sakit nggak bisa makan apa-apa. Mestinya waktu sehat, benar kan? Yang makan kiriman buah-buahan, makanan apa separsel dan sebagainya, yang makanin siapa? Yang nungguin. Yang sakitnya mah nggak bisa apa-apa. Jadi itu dasarnya sudah Allah berikan. Lu bisa menikmati kenikmatan yang lainnya. Subhanallah, itu ya, yaitu hidup dan sehat. Tanpa sehat kita tidak bisa menikmati apa yang ada. Berkurang semuanya, ya kan? Nikmat makan, nikmat minum, nikmat jima, nikmat apa saja berkurang karena sedang
sakit. Nah, ini yang seringkali dilalaikan, dilupakan oleh manusia pada umumnya termasuk jin. Maka fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Allah negur. Dan salah satu kenikmatan bagi kehidupan manusia adalah Allah berikan pasang-pasangan. Itu kenikmatan. Bayangin kalau sedunia ini nggak usah jauh-jauh, suka budi laki-laki semuanya. Ribet, bener nggak? Hah? Repot nggak? Repot. Sesuka budi cowok semua, laki-laki semua. Repot, bener nggak? Atau sebaliknya perempuan semua. Repot. Mama, di antara kekuasaan Allah yang dibuktikan kepada kita min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan, diperlihatkan kepada kita, Allah ciptakan kalian an khalaqalakum, Allah menciptakan buat kalian azwaja, pasang-pasangan. Ya. Pasang-pasangan, laki-laki dan perempuan dan laki-laki. Itu dunia yang menjadi rame. Benar nggak? Jadi semangat hidup. Benar nggak? Ntar kamu rasakan. Kalau udah masaknya, ya, lagi ngejar perempuan, senangnya luar biasa. Oh, wahai sayangku, waduh, aku tidak bisa tidur karenamu. Padahal banyak nyamuk, tahu nggak? Aku rindu padamu, ingin selalu berjumpa denganmu kapan saja dan di mana saja. Ya, itu rayuannya, ya kan? Semangat tuh, ya. Benar nggak? Itu masa remaja. Kenapa? Karena ada masalah. Perempuannya juga sama. Ya, itu kekuasaan Allah, bentuk kasih sayang yang sangat tidak terhingga. Itu Allah berikan hidup pasangan. Salah satu nikmat anugerah besar itu adalah diantaranya adalah pasangan. Ya, kita hidup punya pasangan. Sekarang mah belum. Ntar ya. Kalau sekarang cari mau nikah umur 12 tahun, wah itu makan nyari bahagia, nyari apa? Nyari masalah. Ntar kalau ada cukup manistato'a alaikumul ba'at, ya ma'syarus syabab, manistato'a alaikumul ba'at falyatazawwaj. Oh ya. Kata Kanjeng Nabi, wahai para pemuda, kalau memang kamu sudah siap mentalnya, siap fisiknya, siap biayanya, silakan nikah. Supaya enggak sengsara. Ya, supaya enggak sengsara. Jadi muknah itu biaya ongkos hidupnya sudah siap, relatif. Ya, relatif. Itu mah enggak harus kaya raya dulu, tapi relatif kira-kira cukup istrinya nerima calon istrinya, udah jalani. Oh, nanti ya pemuda kalau udah siap. Nah, itu menunjukkan bahwa pasangan itu penting. Ya, pasangan itu penting dalam hidup ini. Allah berikan pasangan itu litaskunu. Nah, supaya kalian taskunu dari kata sakana yaskunu. Ya, sakana itu sukun. Makanya di harokat Quran itu ya ada sukun. Kalau sukun gimana? Kalau sukun gimana? Mustaqim, ya kan? Diam, dingkem, ya. Nah, kalau sudah sukun itu adalah anteng, diam, nggak bergerak, ya kan? Sukun. Mim, nun, ya kan? Diam, sukun. Nah, itu artinya apa? Allah ingin berikan kalian supaya tenang, anteng. Kalau sudah punya pasangan pada waktunya nanti. Tuh, itu bentuk kasih sayang. Karena di antara kegelisahan manusia adalah manusia hidup dalam umur yang sudah ditentukan belum punya pasangan. Walaupun kalian punya mobil banyak, rumah mewah, duit banyak, tanah luas, kamu belum punya pasangan, belum sempurna hidup. Ya, belum sempurna, nggak anteng. Makanya fa inna aqwatul basu ahsanul farj. Orang yang sudah punya istri nanti ke depannya adalah menenangkan hatinya, jiwanya, pikirannya. Sudah jelas hidup tujuannya, ya. Oh, di dunia Allah berikan pasangan. Laki-laki dan perempuan dan laki-laki udah sesuai fitrahnya. Allah berikan
wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Untuk mencapai sakinah itu Allah berikan kita kepada masing-masing pihak, baik laki-laki maupun perempuan, itu mawaddah warahmah, kasih sayang. Kenapa kita mau menikahi dia? Karena ada rasa cinta. Apa? Love. Benar ya? Ada cinta. Ya. Nah, untuk melanggengkan dalam rumah tangga supaya anteng tadi, Allah modali apa? Mawaddah warahmah, kasih sayang. Sama-sama sayangnya, wudun, cinta, rahmah, sayang. Apa bedanya? Kalau mawaddah itu kasih sayang karena dalam bentuk lahiriah yang nampak, tapi kalau rahmah kasih sayang bersifat tidak nampak. Artinya menyayangi karena bentuk kekurangan tetap sayang, itu namanya rahmah. Maka Allah maha rahmah. Kalau Allah enggak maha rahmah, banyak orang mati nih. Ya dicekekin di jalan, dicekek. Habis minum cekek. Habis zina cekek, habis korupsi cekek, bener nggak? Walau ghafuru dzur rahmah, apa yang tadi ayatnya Al-Kahfi? Nah, Allah itu punya kasih sayang yang tidak terhingga. La'ajjala lahumul azab. Kalau Allah berkehendak mempercepat siksaan kepada manusia bisa, tapi Allah meliputi kasih sayangnya yang luar biasa. Maka dalam rumah tangga juga bukan hanya perlu mawaddah, bukan hanya apa? Mawaddah, yaitu kasih sayang secara lahiriah. Kasih sayang dari sisi kelebihan. Kenapa kita cinta sama istri kita, pacar kita? Karena istri kita putih, mulus, kutilang, ya, kutilang apa? Kurus, tinggi, langsing, ya. Enggak bulat kayak Fadil misalkan, enggak ini. Misal contohnya ya kan, mana Fadilnya enggak. Fadil habis baca Al-Kahfi. Ya, misalkan ini. Ya. Ntar kalau udah jadi istri karena cocok sama-sama gemuk, ya itu ganti dengan rahmah. Karena mulai kelihatan nampak kekurangan tuh kalau punya udah jadi istri, udah jadi suami. Waktu pacaran mah ya Allah ngomong hati-hati. Kentut aja ditahan, jangan sampai kentut. Benar nggak? Bayarnya mahal. Ya, apalagi depan mertua kita kentut, wah songong banget mantu kentut. Bisa udah nggak jadi tuh, bisa batal, bener nggak? Mahal. Tapi kalau udah jadi suami istri, udah puluhan tahun, udah didut di depannya cuek aja, bener nggak? Karena apa? Sudah punya rahmah. Memandang istri kita bukan hanya karena mawaddah kelebihannya dari sisi fisik atau dari sisi yang lain, tapi sudah memandang kasih sayangnya, memaklumi kekurangannya. Itu rahmah. Nah, untuk mencapai sakinah, maka berteman, bersahabat, berkeluarga, kalau pengen langgeng harus punya mawaddah dan rahmah. Bukan hanya kita melihat sisi kelebihannya secara lahiriah, tapi juga kita melihat kebaikannya yang tidak terlihat dan yang apa? Menutup kekurangannya tetap dengan kasih sayang. Allah sayang sama kita walaupun kita kurang maksimal ibadahnya, walaupun kita banyak dosanya, Allah tetap memberikan kesempatan untuk bertobat, untuk mohon ampun. Nah, itu sifat rahmah. Kita pun harus punya. Maka Allah jalalaku bainakum mawaddah warahmah. Oh ya. Allah bekali kita laki-laki perempuan sifat mawaddah warahmah, maka terjalinlah pernikahan yang kemudian litas kuno menjadi tenang kalian, supaya kalian tenang, tentrem, bahagia, tuh anteng ya. Karena di antara tujuan nikah adalah untuk berhubungan, berjima ya. Nah, kalau nikah tapi nggak bisa berjima, repot ya kan ya. Nah, itu salah satunya. Yang itunya putus. Ya kan, ya nggak bisa, nggak punya keturunan. Karena diantara tujuan nikah itu supaya punya lin nasli, punya keturunan, lin nasabi, punya keturunan. Nggak bisa punya keturunan kalau nggak bisa jima. Nah, Allah itu sayang sama kita, luar biasa.
Jadi bukan hanya di dunia Allah siapkan pasangan, tapi juga di surga. Nggak enak makan apa saja ada, duit banyak, nggak punya pasangan tuh nggak enak. Maka Allah siapkan juga di surga, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum walajan. Di dalam surga itu bidadari yang luar biasa. Kalau di ayat akhirnya nanti fihinna khairatun hisan. Kalau ibarat kita di surga itu bidadarinya udah cantik-cantik, molek-molek, mulus-mulus, bagus-bagus. Luar biasa. Gak ada yang hitam, keling, gak ada. Ya kan ya. Apalagi bau apek, gak ada. Gak ada, cantik tapi pendek bulat, ya gak pas juga. Ada cantik tapi gendut banget, gak apa. Pokoknya semampai. Fihinna khairatun. Jadi Allah sayang sama manusia bukan hanya di dunia, tapi sampai di surga bagi orang yang takwa sudah disiapkan. Di surga fihinna qasirah. Yakni dalam surga itu bidadari qasirut tarfi. Tarfi itu ay mahbusatun ala azwajihinna la yabghina bi ghairihim badala. Wanita-wanita itu yang di surga itu pandangannya hanya untuk calonnya. Tidak memandang orang lain kecuali untuk yang disiapkannya. Masya Allah. Lam yatmisuna lam yak tadihinna wa hunna minal huri aw min nisa'id dunya al munsya'at. Wanita-wanita itu belum pernah tersentuh oleh siapapun, oleh abangan kan tersentuh. Beda dengan wanita sekarang. Ya. Sudah sekian persen wanita kota-kota besar, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, sudah berhubungan sebelum nikah. Ngeri, ya. Apalagi cuma senggolan gandengan, walah, udah di mana-mana itu mah ya. Kalian gandengan nggak tahu? Belum nikah mah kalau bisa nggak usah. Apalagi wah macam-macam, ya jangan. Nah, nanti aja setelah nikah, ya. Kamu kalau makan pisang belum dibuka, ya kan, nafsunya beda. Tapi kalau dikasih pisang udah dibuka, gimana? Dari pegang-pegang orang pisangnya gimana? Hah? Enak nggak Patih? Hah? Makan mangga baru dikupas langsung dimakan enak. Tapi disuguhin mangga yang udah pegang-pegang orang, hah? Kecempak, bener ya? Udah nggak ori. Nah, bidadari surga itu ori semua. Kayak mobil masih dibungkus plastik. Nunggu siapa? Fatih masuk. Wah keren. Mas Fatih, santri pondok Tahfidzul Quran. Ta'al sini, gini pakainya permain ini ya kan? Benar nggak? Sini, aku kangen. Aku tunggu dari dulu. Kok kamu baru masuk? Kenapa? Dihisab dulu. Karena dulu bandel misalnya. Ya. Tunggu sini Mas. Ini boboan di ranjang emas, kasur empuk, bantal empuk. Mas ini, sini. Oh itu nungguin. Nah makanya kalau orang ingatnya surga semangat ibadah. Kalau orang ingatnya neraka itu ingat ibadah, semangat. Makanya kata Nabi, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak ingat mati, karena orang kalau ingat mati dua ingatnya, surga neraka. Tapi kalau orang hidup nggak ingat mati, kadang-kadang semaunya. Kurang, kalaupun baik dia kurang semangat, kurang meningkatkan ibadahnya. Oh ya, jadi itulah pentingnya kita ingat. Nah, maka ayat Quran itu dua bicaranya tentang dunia dan akhirat. Akhirat dua bicaranya siksa kubur dan nikmat siksa neraka, siksa kubur dan nikmat surga. Udah itu. Nah ini ayat-ayat yang agak memotivasi kita. Ditunggu sama bidadari. Kalau orang baik ahli surga ditunggu nih. Qasitul tarfi lam yatbisunna insun qablahum walajan. Belum pernah tersentuh, dipegang, apalagi terlalu jauh oleh siapapun baik jin dan manusia. Itu belum, masih ori banget. Masih bungkusan.
Masya Allah, nunggu kita yang insya Allah ahli surga. Mas Andika sini, tapi nggak segede ini nanti Maya, nggak gemuk ini, semampai sih, umurnya pantar semua, nggak kayak Jabar kecil, enggak, ya. Sedang semua, ukuran badannya tingginya semampai semua, baik laki-laki maupun perempuan, umurnya pantar semua. Pantar semua, 33 tahun. Kurang lebih usianya 33 tahun. Umru ahlil jannah salasu wa salasuna sana. Umur ahli surga itu rata-rata berapa? 33 tahun. Nggak ada nenek-nenek. Udah batuk-batuk, kompong lagi misalkan. Kakek-kakek nggak ada. Muda semua, sehat semua, seger semua. Nah itulah kenikmatan yang nanti puncaknya sudah Allah siapkan. Maka Allah tegur, kamu nggak ibadah, kamu nggak beriman, kamu nggak beramal soleh, kamu nggak berbekal untuk surga. Padahal di surga aku sediakan. Manusia di dunia salah satu di antara yang diperebutan perempuan. Benar nggak? Banyak sejarah dunia mengatakan orang hancur karena perempuan. Ya. Seorang ketua tokoh politik hancur gara-gara perempuan. Seorang pejabat hancur gara-gara perempuan. Orang kaya hancur jadi miskin gara-gara perempuan. Kalau dengan cara yang tidak benar. Godaan diantaranya itu adalah harta tahta wanita. Dan yang banyak yang tidak kuat adalah wanita. Nah di sini Allah ingatkan. Kalau pengen sempurna dapat perempuan nanti, tunggu sabar. Ya, sabar. Satu orang itu lebih dari 10 wanitanya. Ya, digandeng gini Zaid, perempuannya 10 berderet. Masya Allah, mulus-mulus, cakep-cakep, cantik-cantik. Apa nggak semangat itu? Ya kan? Ditunggu. Kalau mau silakan duluan, Nabi belakangan. Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Ini mantar aja dah belakangannya. Ini ayat pasti. Di sini dijelaskan ya. Apa? Ma'adala ya bihi nabi ghairin badala. Lamma ruya annaha taquli zawjiha wa izzatu rabbi ma'arufil jannati ahsana minka falhamdulillahilladzi ja'alaka zawji wa ja'alani zawjatu. Nanti mereka berkata kepada pasangannya, demi keagungan Tuhanku, aku tidak melihat seseorang yang lebih baik, lebih cakep, lebih ganteng darimu. Pujiannya bidadari kepada siapa? Kepada Bilal sama Fahmi. Tidak pernah kulihat wajah setampan wajahmu. Wih, gitu ngomong. Bahasa Arabnya gitu. Ma'arufil jannah asana minka. Falhamdulillahilladzi ja'alaka zawji. Aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikanmu sebagai pasanganku. Terus waja'alani zaujatu, dan Allah jadikan aku sebagai istrimu. Wih, keren banget ya. Keren. Itu ungkapan mereka bidadari kepada para lelaki penduduk surga. Kata Fikri, oke. Naam, sodakti. Ma'aro aidon ahsana minki walhamdulillahilladzi ja'alani zaujatan. Saya juga bersyukur wahai yayangku, ya kan ya. Kata Fikri. Ya. Aku tidak pernah melihat seseorang wanita secantik engkau. Dan alhamdulillah Allah jadikan aku sebagai pasangan. Wih, mantap. Benar ya? Makanya yakin. Beramal soleh itu yang yakin. Ini pasti. Nggak mungkin bohong. Allah itu innallaha la yukhliful, yang semangat. Bangun malam semangat, baca Quran semangat, belajar semangat. Orang belajar itu jalan menempuh surga dipercepat. Ibaratnya jalannya jalan tol. Ya kan? Apa? Hadis ya? Man ta'allama baba min al salaqallahu lahu tariqan mutamisan lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang terus memacu, membuat jalan menuju belajar,
terus kita semangat belajar, itu sama sedang menuju surga dengan jalan tol. Salakallahu lahu thariqan ila Allah berikan satu tempuhan, satu akses untuk ke surga. Kamu semangat belajar. Itu jaminan orang yang suka belajar agama itu akan dijamin dimudahkan masuk surga. Nah, makanya berat ujiannya. Ya. Al jannatu huffat bil makari wan naru huffat bisyahawat. Jadi memang kalau surga itu kayak air nanjak, harus didorong dengan mesin. Tapi kalau ke neraka kayak air turun ke bawah. Itu kata Nabi. Banyaknya kecenderungan orang ke neraka. Karena sementara ke surga banyak orang yang nggak suka. Apa? Berat, bangun malam berat, baca Quran berat, zikir berat, sodako berat, beramal soleh berat. Tapi jaminannya 100%, 1000% dari Allah pasti kenikmatannya sangat luar biasa. Ya, wanita surga secantik-cantiknya itu masa muda. Tapi kalau sudah nenek-nenek pasti berubah. Benar nggak? Karena di antara yang tidak bisa diobati adalah masa tua, nggak ada obatnya, nggak ada rumah sakit pengawet muda itu nggak ada, semuanya berubah. Tapi kalau di surga selamanya tidak berubah, muda terus, gagah terus, ya enak terus. Mau nggak Fadil? Mau nggak Rafal? Kamu yang nurut, ya yang patuh sama Allah, sama Rasulnya, berbakti sama guru dan orang tuanya. Di pondok orang tua sama guru, kalau di rumah sama orang tua. Itu penting. Tanpa keduanya kamu tidak akan sampai kepada Allah dan Rasulnya secara sempurna. Allah cabut ridhonya. Nah itu. Jadi taat patuh sama Allah itu nomor satu. Tapi tidak bisa sampai kalau kamu tidak bakti sama orang tua, tidak bakti hormat kepada guru, nggak bakalan sampai. Karena Rasul yang melegitimasi, yang memberikan rekomendasi agar patuh sama orang tua, patuh sama guru saat kita belajar. Itu jalan menuju surga. Jadi Allah berikan selain kemarin makanan yang sangat banyak, ulul lahmi mimma yatakhayyarun wa fakihatin mimma yashtahu. Makanan daging yang berlimpah, buah-buahan yang berlimpah, tapi itu belum cukup, hanya makan dan minum. Yang paling nikmat juga indahnya hidup, indahnya di surga adalah wanita-wanita yang cantik. Wanita-wanita yang sudah disiapkan untuk menjadi pasangan kita. Makanya harus semangat. Layale, ngaji layale. Ya, semangat. Itu jalan kita ini sedang membuka pintu surga. Hadisnya sahih. Semangat ngaji. Main bola sampai jam 11 kuat. Ngaji sejam, setengah jam tuh nggak kuat. Gimana? Karena hati kita yang belum semangat. Kamu pengen tahu semangat, lihat duit. Nggak ada orang ngantuk kalau melihat duit, bener ya? Ada nggak? Kamu kalau di kantor mana aja itu kalau pengen lihat orang nggak ngantuk di bank, orang itu di bank gini semua. Karena rata-rata hitung duit sih, bener ya? Walaupun duitnya orang. Benar nggak? Nih, kamu sengantuk-ngantuknya kasih duit segopok, tolong dihitung, semangat. Tapi kalau cari orang paling banyak ngantuk di majelis taklim, cek riset Abi. Setiap di majelis taklim 20 orang rata-rata minimal ngantuk 3-5 orang. Di majelis taklim masih apalagi ngaji habis subuh ya kan. Itu hampir umum. Bahkan ada yang sampai 10 orang ngantuk. Tapi kalau di bank 100 orang antri, 100 orang melotot semua. Tempatnya duit. Coba kita jadikan tempat ilmu itu seakan-akan kita melihat surga. Orang kalau melihat kenikmatan, kebahagiaan gak bakalan ngantuk. Bener ya? Kamu melihat apa yang kamu senangi. Ngantuk gak? Ngantuk gak? Kamu melek jam habis isya nunggu sate lagi dibakar. Ngantuk nggak? Enggak. Kalau kita bakar ayam, bakar sate, bakar
Ikan kan nggak pernah ngantuk kan, sampai matang, bener nggak? Ada yang ngantuk, baru lihat membakarnya. Nah kita itu jauh dari itu, nggak ada apa-apanya bakaran ikan. Lihat, bayangin surga kenikmatannya, bayangin besarnya pahala yang kita dapat dari sholat, dari baca Quran, dari ngaji. Maka semangat. Nah, kenapa orang kerja pagi berangkat pulang malam terus tiap hari selama 35 tahun? Karena terbayang awal apa? Bulan atau akhir bulan dapat gaji, nanti transfer. Itu 35 tahun. Pagi sore macet berangkat, hujan pakai jas hujan. Ya. Pensiun cuma dapat rumah, motor sama mobil satu doang. Udah gitu pas pensiun gak lama mati. Rugi gak? Begitu pun gak ibadah, gak sholat, hanya ngejar duit, rugi. Tapi kalau kita semangat, itu gak ada apa-apanya. 2 rakaat duha saja lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat subuh qobliyah subuh aja lebih baik daripada dunia seisinya. Coba bayangin. Ya. Kalau itu diperlihatkan, nggak ada orang yang mau kerja, nggak ada orang yang bertani, nggak orang yang berdagang, udah duha aja. Tapi nggak begitu Islam. Ya, Islam mengajarkan yang real silakan cari, tapi yang abstrak yang tidak terlihat juga cari yang dengan semangat, karena itu sebagai bagian dari deposito akhirat kita, iman yang jawab kita. Allah alam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal soleh kita semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kita terus bertambah, tapi juga iman, takwa, amal soleh kita bertambah supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan pembangunan masjid, Pondok Tahfidz Nurul Quran dan pembangunan lainnya terus berjalan dengan lancar. Allah berikan rezeki yang halal berkah, banyak, cukup untuk membiayai dan pengembangannya. Dan kita doakan juga semua donatur sebesar apapun yang telah diberikan untuk kepentingan pondok, pembangunan masjid, mudah-mudahan menjadi amal soleh semuanya, khususnya Pak Haji Miko, Pak Haji Syadat Miko yang memakafkan tanah pondok ini. Semuanya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan di akhirat, menjadi amal jariahnya semuanya, dan serta kelak menjadi saksi dan syafaat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafina kanina zamrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sadatina sahabi rasulil ajmain anda yuafi ni'ama yukafi mazida rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa mutaqabbalan rizqan halalan wasi'an mubarakan wa mustajab qalban khashi'an. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana yassir lana umurana summa qasidana wa bihajatina ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adinal jannata ma'al abrar ya aziz ghafar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf.
Apabila ada salah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.